Matur nuwun Bu Indri, Bapak Ibu, Eyang, monggo kita sami sembayang rumiyin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami orang tua dan para guru dan Bapak Kepala Sekolah, Engkau berikan kesempatan untuk berkumpul di dalam Zoom ini. Semoga apa yang akan kami bicarakan ini, kami benar-benar paham sehingga bisa melaksanakan dengan baik. Berkatilah kami ya Tuhan sepanjang hari ini, juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Semoga anak-anak selalu sehat, orang tua selalu sehat, semuanya sehat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Bu Indri. Terima kasih Bu Heni. Selanjutnya pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak F.X. Oktav Laudensius. Monggo Pak Oktav. Baik, terima kasih Bu Indri. Selamat siang Bapak dan Ibu, Mama dan Papa kelas 3 dan juga khususnya ibu-ibu guru kelas 3. Bapak dan Ibu yang baik, sehubungan dengan pembelajaran tatap muka yang disampaikan oleh SKB 4 Menteri, bahwa masa pandemi ini di semester kedua itu memang diharapkan, ya, dalam tanda kutip bahkan diwajibkan untuk pembelajaran tatap muka. Maka SD Marsudiri itu mengambil kebijakan demikian. Senin tanggal 10 yang lalu itu sudah kelas 4, 5, dan 6. Ya, kita memang menggunakan sesi, ya, sesi siang dan pagi dan siang. Nah, untuk kelas 1, 2, 3 itu besok Senin 24. Maka perlulah disampaikan sosialisasi ini. Nanti pembelajaran tatap muka yang dipilih itu alternatif pertama. Yang pertama setiap hari. Nanti jumlah peserta didiknya 100%. Ya. Dan nanti lama belajar itu 6 jam pelajaran. Namun untuk 5 hari ke depan, dari tanggal 24 hingga tanggal berapa? 28 ya. 24, 5 hari ke depan itu kita nanti kelas 1, 2, 3 itu 2 jam dulu. 2 jam pelajaran. Nah, syarat pembelajaran tatap muka di Marsudiri ini itu satu, orang tua mengizinkan atau tidak. Itu memang saya berikan sepenuhnya kepada orang tua, dan juga orang tua yang mengizinkan itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan juga berdasarkan buku saku atau SKB 4 Menteri, yang pembelajaran tatap muka itu tidak terkonfirmasi COVID-19. Sehat, ya. Kemudian tidak memiliki gejala. Nah, ini baik dalam keluarga, Bapak Ibu, maupun yang terdekat, ya. Jadi kalau moga-moga semua sehat, ya. Oke, itu syaratnya kalau mau ikut PTM. Maka SD Marsudiri ini itu kebijakannya begini. Jadi pembelajaran tatap mukanya itu 100% kita mengambil sesinya pagi semua.
Jadi kelasnya itu nanti sesuai dengan jumlah anak. Ya. Kemudian yang kedua, kebijakan sekolah itu tidak ada Google Classroom lagi, daring atau online. Tapi tidak dihilangkan ya Google Classroom-nya, tetap ada, tidak dihapus. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu orang tua yang belum mengizinkan anaknya belajar di sekolah, sekolah tetap melayani ya, dengan fotokopi, ya, atau nanti soft filenya dikirim ke WA, ya, atau nanti kalau mau melihat di Google Classroom, gurunya mau upload hanya materi saja, itu di Google Classroom ya silakan. Ya. Tapi intinya seluruh ketugasan, PR, ulangan harian, itu semua melalui tatap muka. Itu harapan saya. Ya ini menurut SKB ya masih boleh anaknya dipilih mau luring atau enggak ya. Nah, Marsudirini itu sudah memenuhi daftar periksa ya. Jadi kita punya masker cadangan ya. Toiletnya layak. Kemudian ada sarana cuci tangan komplit ya. Kelasnya juga ventilasinya sangat-sangat memadai ya. Punya termogan, ada desinfektan, ya kita juga memasang dan mensosialisasikan melalui media-media terkait penerapan-penerapan melalui penguatan-penguatan karakter, nah, seperti itu nanti. Kemudian mampu mengakses fasilitas kesehatan. Puskesmas, kita juga punya ruang UKS. Kita memiliki tim satuan tugas penanganan dan juga kita juga sudah terdaftar di Peduli Lindungi, ya. Nanti ada barcode-nya, ya seperti itu. Kemudian kita juga selalu melaporkan kebijakan-kebijakan kita ke Satgas Kementerian, Puskesmas, dan Dinas. Dan sekali lagi saya memastikan bahwa di Marsudirini itu guru dan karyawannya sudah 100% vaksin. Ya, moga-moga ini menjadi harapan yang baik. Ya, vaksinnya 1 dan 2. Ya. Dan SDM Marsudirini itu juga sudah memenuhi daftar periksa kesiapan sarana dan prasarana. Ya, sudah mantap lah. Maka harapan saya ya moga-moga dengan penguatan saya ini, Bapak Ibu semakin mantap anak-anaknya masuk ya 100% dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Ya 5 hari ke depan ini kita pantau dulu. Ya moga-moga bisa selanjutnya. Begitu dari saya. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih Pak Oktaf sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan PTM kelas 3. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi pembelajaran tatap muka kelas 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Monggo Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bu Indri. Bapak Ibu, saya share dulu nih sebentar. Baik, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Baik, ini sosialisasi PTM untuk kelas 3. Yang pertama PTM kelas 3 akan dilaksanakan 100%, semua anak masuk bersama. Siswa hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak langsung masuk ke kelas. Pembelajaran akan dimulai pukul 7.30 dengan waktu istirahat 15 menit dan pembelajaran akan berakhir pukul 9.30.
Ini pembagian jam pelajarannya ya. Untuk tadi waktu berakhir pukul 09.30 itu untuk pembelajarannya yang jam pelajaran ya. Ini pembagian waktunya bisa Bapak Ibu persani. Yang pertama dari 07.30 sampai dengan 08 itu ada doa pagi, renungan, literasi, kemudian penguatan, motivasi dari Ibu Guru Wali kelas 3. Kemudian nomor 2 kita masuk ke jam pembelajaran yang pertama dari pukul 8 sampai dengan 8.35. Kemudian dari pukul 8.35 sampai dengan pukul 8:50 anak-anak diberi waktu untuk istirahat. Kemudian pukul 8.50 sampai dengan pukul 9.25 itu jam pelajaran yang kedua. Kemudian 09.25 sampai dengan 09.30 ini anak-anak persiapan pulang, berdoa, berkemas, dan lain sebagainya. Nah, karena waktu kepulangan itu diatur agar tidak nanti bersamaan dengan kelas 1 dan kelas 2, maka dalam waktu 15 menit untuk kelas 3A dan B itu ada literasi numerasi, yaitu pukul 09.30 sampai dengan 09.45. Isinya apa di situ? Nanti isinya Ibu Guru bisa memberikan materi misalnya menconga atau menghitung seperti itu. Nah, nanti kelas 3A dan kelas 3B akan pulang keluar dari kelas itu pukul 9.45. Itu untuk kelas 3A dan B. Kemudian untuk kelas 3C jeda 5 menit setelahnya yaitu pukul 9.50. Nah, harapannya adalah Bapak Ibu orang tua ini menjemput anak sesuai dengan jadwal kepulangan. Jika memang tidak bisa menjemput anak di jam itu dengan sangat-sangat terpaksa, nanti silahkan Bapak Ibu mengkomunikasikan dengan wali kelas. Harapan dari kami biar nanti tidak terjadi penumpukan, Bapak Ibu menjemput tepat waktu. Jadi jangan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ya tetap tepat 09.45 baru di depan, karena 09.45 itu untuk kelas 3A dan B itu baru keluar dari kelas. Kemudian untuk kelas 3C 09.50. Nah, ini kedatangan anak-anak. Yang pertama yaitu orang tua mengantar tanpa perlu turun dari kendaraan. Jadi langsung saja diantar anaknya ya. Kemudian siswa cuci tangan dan cek suhu sebelum masuk kelas. Siswa masuk ke kelas masing-masing. Siswa masuk ke kelas masing-masing mengikuti alur yang sudah ditentukan. Siswa membawa alat tulis sendiri, masker cadangan, minum dan makanan ringan. Kemudian ini SOP kepulangannya, siswa keluar dari kelas wajib menggunakan hand sanitizer. Jadi nanti di kelas sudah kami sediakan hand sanitizer. Sebelum anak-anak keluar, nanti anak-anak akan memakai hand sanitizer itu dulu ya. Kemudian siswa keluar diantar oleh wali kelas sampai di pintu gerbang. Kemudian penjemput menunggu di depan pintu gerbang di depan. Orang tua diharapkan ya menjemput tepat waktu. Nah, setelah menjemput siswa, orang tua dan siswa diharapkan segera meninggalkan area sekolah supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, temu kangen dan sebagainya itu tidak di area sekolah. Kemudian siswa juga tidak diperbolehkan jajan di area sekolah. Jadi kami tidak menyediakan kantin ya Bapak Ibu. Nah, ini jadwal seragam. Mohon Bapak Ibu memperhatikan ya. Untuk hari Senin itu pakaian putih merah. Kemudian hari Selasa batik bebas. Hari Rabu batik Marsudirini. Hari Kamis itu lurik biru. Kemudian hari Jumatnya pramuka. Dengan sepatu warna hitam ya Bapak Ibu untuk di hari Senin sampai dengan Jumat. Begitu sosialisasi PTM dari saya. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bu Indri. Terima kasih. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih Bu Dewi sudah menyampaikan
tata tertib ya untuk PTM kelas 3 yang akan dilaksanakan besok mulai tanggal 24 Januari. Nah, acara selanjutnya Bapak Ibu sekarang waktunya untuk tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebut nama siswa saja, nama siswa dan kelasnya. Monggo. Raise hand juga boleh. Oh ya, Mama Keona. Ya, benar ya? Dari Ya, kelas 3A. Oke, monggo Mama. Selamat pagi buat Bapak Ibu guru dan juga buat orang tua murid kelas 3. Di jadwal ada anak-anak membawa bekal. Mungkin makanan kecil ya Bu ya. Kalau boleh kami tahu bagaimana anak-anak diatur pada saat jam makan snacknya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mama Keona. Sebelum dijawab lanjut dulu yang mau bertanya lagi. Monggo, tidak usah malu-malu. Oke, di chat ada yang bertanya, mamanya Nayu. Seragam hari Selasa itu batiknya atasan J, bawahannya apa? Oke, kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Sekarang satu lagi, sesi pertama tanya jawab satu lagi. Monggo. Tidak ada. Benar ini, tidak ada yang bertanya. Jangan dipendem loh. Oke, kalau belum ada, kita jawab dulu pertanyaan dari Mama Keona dan Mama Nayu. Monggo Bu Dewi bisa membantu untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Indri. Pertanyaan dari Mama Kiona, tadi saya singkat bagaimana sistem istirahatnya begitu nggih. Jadi nanti kita beri waktu 15 menit itu untuk istirahat. Nanti untuk hari-hari pertama mungkin hari Senin, Selasa, Rabu gitu kita istirahat dulu di kelas karena anak-anak ini kan belum tahu ya sistemnya seperti apa. Jadi nanti harus menjaga protokol kesehatannya seperti apa, nanti diarahkan oleh ibu guru istirahat di dalam kelas, kemudian ketika buka masker tidak saling bicara, jadi ya hanya makan di kelas saja untuk hari-hari pertama. Kemudian nanti untuk hari-hari selanjutnya kita bisa atur dengan beberapa anak yang di luar. Kemudian beberapa anak juga di dalam, dan selama istirahat itu tetap dipantau oleh Bapak Ibu guru. Demikian Mama Keona, apakah sudah menjawab pertanyaan ataukah masih ada pertanyaan selanjutnya untuk Mama Keona? Ibu, karena waktu istirahatnya 15 menit, karena kan kebetulan anak kami kan makan paginya susah. Boleh nggak cuma misalnya nasi walaupun cuma 5-6 sendok gitu Bu? Karena kan waktu 15 menit kan lumayan lama itu. Oh, nggih, boleh Ibu, boleh. Jika anak memang mau membawa bekal nasi boleh. Jika anak misalnya sudah sarapan di rumah kemudian membawanya hanya bekal makanan ringan juga boleh, demikian Ibu. Jadi untuk bekalnya itu seperti apa itu kami ini ya persilahkan kepada Bapak Ibu dan Ibu, tapi harapannya memang anak-anak tetap membawa begitu. Jadi seandainya aku sudah sarapan di rumah, nah anak-anak tetap membawa walaupun itu hanya mungkin roti satu atau apa begitu. Begitu Ibu. Makasih. Ye. Selanjutnya untuk seragam batik
Mungkin akan dijawab Bu Indri. Baik, terima kasih Bu Dewi. Untuk pertanyaan Mama Nayu, untuk hari Selasa itu kan seragamnya batik bebas, gitu. Nah, apakah itu hanya atasan saja, terus bawahannya apa, gitu, Nji? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk batik bebas yang pertama, untuk yang perempuan, boleh menggunakan dress, asal itu sopan, berlengan, tidak seksi. Ya, jadi roknya ya tidak seksi banget gitu supaya anak-anak juga nyaman. Dan harapan kami untuk anak-anak cewek setiap hari menggunakan apa Bu, rangkepan ya. Celana itu yang kecil yang buat biar kalau duduk itu enggak terlihat begitu. Itu kalau menggunakan dress. Kalau menggunakan atasan itu yang bawah menyesuaikan. Tapi kalau bisa pakai rok seragam ya Bu. Begitu. Jadi pakai rok seragam, jangan pakai celana panjang yang ketat seperti celana legging gitu. Jangan. Jadi menyesuaikan yang selayaknya datang ke sekolah itu seperti apa begitu. Nah, untuk yang laki-laki itu kan otomatis atasannya yang pakai baju batik. Nah, bawahannya juga menyesuaikan saja. Boleh menggunakan seragam bawahan yang untuk sekolah, boleh pakai celana yang lain. Asal intinya sopan dan tidak terlalu mepet atau terlalu ketat. Sehingga anak-anak nyaman ketika belajar di sekolah. Intinya, walaupun menggunakan pakaian batik, modelnya seperti apapun, anak-anak tetap menggunakan sepatu sekolah berkaos kaki SD Marsudirini. Kalau Senin sampai Kamis itu berarti warna putih kaos kakinya, sedangkan kalau Jumat karena baju pramuka berarti kaos kakinya warna hitam. Begitu. Apa? Ya kan? Begitu ya. Gimana Mama Nayu? Sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Di grup juga ada pertanyaan Bu Dewi, sebentar. Wening, lupa Bu, Kamis Jumat seragamnya apa nggih? Oke, nanti kami share di grup nggih. Untuk seragamnya nanti kami share bersamaan dengan jadwal pelajaran, karena jadwal pelajarannya juga berbeda ketika daring dan tatap muka. Lagi pertanyaan, Mama Alesa, oke mau tanya, kalau di PL kan masuk seminggu 2 kali, kok kita full? Ini sama seperti pertanyaan dari Mama siapa ini? Maya. Selamat siang, usul apakah tidak dibuat masuk 2 kali seminggu pembagian nomor absen? Jadi guru tetap mengajar secara daring dan offline. Jadi anak-anak tetap belajar walaupun online. Oke, untuk 2 pertanyaan ini hampir sama. Saya minta Pak Oktav yang menjawab ya. Monggo Pak Oktav bantu jawab. Ya baik, terima kasih. Marsudirini mengambil tanggal 24 besok karena tentu satu pertimbangannya masih sebenarnya ya karena vaksin saja, karena 17-18 kan vaksin. Kemudian kedua 100% karena harapan kami ya sesuai SKB Menteri sebenarnya, artinya bahwa kita itu mencoba untuk mengurangi online. Sebenarnya itu sih, mengurangi online dulu Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya online itu ya tetap ada baik, tapi ya besok kalau ada online ya kami juga siap begitu. Harapannya begitu, sebenarnya anak-anak ingin diajak dikasih tugas di sekolah ya dikerjakan di sekolah, nanti PR di rumah hari selanjutnya dibahas.
kasih PR lagi atau kasih tugas materi, besok kita sebenarnya hanya itu sih perkenalan saya di 5 hari ke depan ini. Sebenarnya itu sih. Jadi moga-moga didukung nih oleh Bapak Ibu. Jadi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada online. Jadi murni tatap muka, guru yang juga mengajar dari pagi hingga siang. Begitu. Kalau 100% ya harapannya moga-moga semua sehat, sekolah juga fasilitasnya sudah baik. Gitu. Kurang lebih itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Oktav. Gimana Mama Alesa dan Mama Maya? Apakah ada yang akan ditanyakan lagi berkaitan dengan ini 2 kali saja dalam seminggu? Iya, monggo Mama Alesa. Maaf Bu Indri, ini kan Alesa itu ada bawaan alergi amandel itu toh. Nah itu enaknya gimana ya? Halo? Apa izin dulu gitu? Boleh nggak? Halo? Ya, gimana? Kalau untuk penyakit itu apakah alerginya itu setiap hari atau hanya kumat-kumatan? Atau gimana nggih, Manggi? Kumat-kumatan gitu. Apakah itu efeknya itu jadi batuk atau lemes begitu? Batuk terus-terusan dia. Oh, berarti kalau memang baru kambuh itu lebih baik di rumah dulu gitu. Terus nanti yang pasti saya sebagai wali kelas akan mengirimkan materi yang kami ajarkan saat itu. Jadi tetap di rumah dulu. Nah, kalau sudah sembuh, tidak kambuh, nanti bisa masuk ke sekolah. Begitu, Mama Alesa? Iya. Oke, makasih ya Bu Indri. Oke, sama-sama. Mohon izin Bu Indri. Mohon izin. Halo? Mikrofonnya Bu Indri. Oh iya, maaf. Ini ada pertanyaan dari Jason Mani, mamanya. Untuk baju pramuka, apakah wajib karena sudah tidak muat dan tanggung untuk beli yang baru? Begini Bapak Ibu, karena kelas 3 itu kan termasuk dalam pramuka siaga, sama dengan kelas 4. Nah, otomatis untuk kelas 3 dan kelas 4 itu seragam pramukanya sama. Jadi, kalaupun akan beli, itu sebenarnya tidak tanggung karena masih digunakan sampai dengan kelas 4. Jadi 1,5 tahun lagi, begitu. Tapi kalau memang dalam waktu dekat ini tidak bisa membeli atau ya besok-besok lah membeli atau gimana, ya menyesuaikan saja menggunakan baju bebas ya Bu, yang muat begitu. Begitu saja Mama Jason Mane. Tapi untuk kelas 4 nanti sama tetap karena masih pramuka siaga. Jadi baju seragamnya sama. Nah, besok kalau kelas 5-6 itu sudah beda lagi. Begitu Mama Jason. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Samuel. Bu Dewi, ini khusus Bu Dewi berarti wong menyebut nama. Bu Dewi, apakah tidak lebih baik untuk istirahat setiap hari tetap di dalam kelas di kursi masing-masing seperti kelas besar yang sudah lebih dulu PTM begitu Bu? Sepertinya lebih jelas pengawasannya. Wali kelas juga lebih mudah mengawasi, anak-anak pun tetap jaga jarak. Monggo Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Indri. Saya akan jawab pertanyaannya Mama
Samuel, dan ini juga sama dengan pertanyaannya Mama Lala kelas 3C, nggih. Jadi nanti untuk hari-hari pertama kami usahakan untuk maksudnya bukan kami usahakan, kami wajibkan untuk di dalam dulu, Ma. Jadi Mama tidak perlu khawatir untuk istirahatnya. Kemudian untuk hari selanjutnya bagaimana? Nah, nanti kita lihat perkembangannya, situasinya kita lihat nanti. Karena kalau di dalam kelas terus sampai dengan siang itu nanti anak-anak juga pasti akan jenuh dan bosan. Dan sebagai informasi saja nanti untuk kelas mulai hari Senin itu untuk kelas 4, 5, dan 6 juga sudah akan diizinkan untuk istirahat di depan kelas. Jadi maksimal 50% dari jumlah siswa itu boleh istirahat di kelas. Untuk pemantauannya nanti kami para guru berusaha untuk memantau dengan ketat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti juga kami mohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk mengingatkan anak-anak sebelum anak-anak berangkat ke sekolah itu diingatkan dulu kalau nanti di sekolah harus jaga jarak, ketika istirahat pun harus istilahnya nurut dengan yang sudah diatur oleh Bapak dan Ibu guru. Begitu. Tapi nanti untuk hari 1, 2, 3 itu kami pasti ajarkan anak untuk istirahat di dalam dulu Ibu, Bapak. Begitu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Mama Samuel dan Mama Lala? Demikian, apakah masih ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini ada lagi nih. Samuel, Mama Samuel lagi. Kalau boleh kasih saran, di awal kan sudah disampaikan seizin orang tua juga. Kemudian ada cara lain jika tidak mengikuti PTM, anak-anak bisa mengambil materi, betul. Cara ini sepertinya bisa membantu para ortu yang kurang berkenan 5 hari full. Begitu kan Bu Indri? Benar sekali Mama Samuel, sudah diperjelas. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan anaknya 5 hari full ke sekolah, itu kami juga tidak bisa memaksa. Nah, maka caranya yaitu nanti Bapak Ibu guru akan memberikan materi yang saat itu, yang anak ketika tidak masuk itu diajarkan, akan kami kirimkan ke Bapak Ibu wali murid gitu ya. Jadi jangan khawatir, aduh kalau aku nggak ikut 5 hari nanti anak saya nggak belajar. Tidak, nanti tetap belajar tapi secara mandiri di rumah masing-masing. Begitu. Terima kasih ya Mama Samuel sudah diperjelas. Kemudian ada pertanyaan dari papanya Bagas kelas 3C. Tadi dikemukakan tentang penjemputan anak tepat waktu. Apakah SD telah menyiapkan tempat parkir yang memadai para penjemput anak karena penjemputan tidak hanya pakai sepeda motor? Monggo Bu Dewi membantu menjawab. Baik, terima kasih papanya Bagas. Nggih, memang yang dijemput itu tidak hanya menggunakan motor, nggih Bapak, nggih, seperti yang Bapak Ibu ketahui, lingkungan SD Marsudirini, nggih. Jadi nanti ya kalau tempat parkir ya pasti parkirnya di Taman Parkir Senopati itu, nggih, kalau menggunakan mobil seperti itu. Kalau untuk kami menyediakan tempat parkir ya mohon untuk dimaklumi, Bapak dan Ibu sudah paham sendiri nggih, lingkungan SD Marsudirini itu seperti apa. Kami tidak punya ruang ataupun ini ya tempat yang khusus untuk tempat parkir. Begitu maunya ya iya, kalau boleh itu Taman Parkir Senopati itu dibeli dengan harga yang murah kemudian dipakai untuk tempat parkir SD Marsudirini, tapi kan tidak bisa. Jadi mohon untuk tempat parkir ini Bapak dan Ibu untuk menyikapi. Nah,
yang jelas untuk sepeda motor kami sudah atur nanti menggunakan sistem seperti drive-thru itu, jadi nanti cepat nggak usah turun gitu maksudnya untuk mengantarnya, kemudian untuk menjemputnya juga pokoknya diusahakan nanti kita tidak berkerumun begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau pakai mobil ya dengan terpaksa nanti diparkirkan, kalau di depan sekolah penuh ya di taman parkir Senopati ataupun di tempat parkir yang lainnya, atau datang ke depan sekolah kemudian bilang ke Pak Sugi Bagas 3C begitu. Nah, nanti akan kami panggilkan, kemudian anaknya segera keluar sehingga Bapak dan Ibu mungkin tidak perlu parkir. Demikian Bapak, apakah masih ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada saya kembalikan Bu Indri, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu, sebelum ditutup, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada. Kalau seandainya nanti masih ada pertanyaan, boleh langsung WA ke wali kelas masing-masing. Jadi kalau belum terlalu jelas, nanti boleh tanya langsung ke wali kelas masing-masing, begitu. Nah, maka Bapak Ibu disimpulkan bahwa mulai hari Senin tanggal 24 Januari 2022, anak-anak kelas 3 100% masuk pagi dari selama 2 jam. Nah, itu bagi yang mengizinkan loh ya. Kalau seandainya orang tua masih ragu, masih takut mengizinkan anak untuk ke sekolah, boleh nanti langsung konfirmasi ke wali kelas, sehingga wali kelas akan membuatkan materi atau mencetak materi atau mengirimkan materi ke wali murid, begitu ya. Semoga anak-anak sehat semua, Bapak Ibu yang mengantar jemput juga sehat, sehingga pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, apakah Mama Keona mau bertanya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oh ya. Bu Indri, mau tanya, untuk yang seragam hari Selasa, untuk yang cowok itu, untuk celananya bisa pakai celana panjang, harus kain atau boleh yang semi jean? Terima kasih. Gimana Pak Oktav? Harus kain atau boleh celana jeans gitu ya, bahan jeans? Ya. Diusahakan kain ya Bu, diusahakan ya. Tapi kalau punyanya jeans ya, gimana ya? Yang nyicil nyari kain ya, nggak enak juga. Okay. Ya, ya Pak. Ya, makasih pakai Pak. Celana seragam juga boleh loh. Pakai celana seragam bawahnya, atasnya pakai batik, begitu boleh. Gitu Nje. Baik. Ya Bu. Oke, sudah ya, sudah tidak ada yang bertanya ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan foto dulu, kemudian nanti doa penutup. Yo, Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Kan sudah dandan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yuk kita foto bersama. Kayak anak-anak itu loh kalau foto senang. Sudah siap? Ada 3 slide ya, 3 layar. Yang pertama dulu ya, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir.
1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita berdoa ya yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Bu Heni di mana ini? Oh, di situ. Monggo Bu Heni. Bapak Ibu, Eyang, monggo kita sami sembayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami telah Engkau berikan kesempatan untuk saling membicarakan, untuk mengerti apa yang akan kami lakukan. Semoga ini untuk kebaikan anak-anak di dalam belajar. Tuhan, bimbinglah kami untuk yang selanjutnya. Berikanlah kesehatan untuk kami semua, serta kesabaran. Tuhan, kami selalu mengharapkan pendampingan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Heni, terima kasih Bapak Ibu orang tua kelas 3. Tetap semangat dalam berkarya, dalam bekerja. Semoga rezekinya lancar. Amin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang. Selamat siang, berkah dalam Bapak Ibu dan Eyang. Terima kasih Bapak Ibu. Berkah dalam. Padahal